Cerita Denny Siregar disuruh menghadap Jokowi, dititipi pesan buat kawal Ganjar sampai ke istana. Ternyata malah Jokowi gak dukung Ganjar, bagaimana pendapatmu? Pegiat media sosial Denny Siregar berbagi kisahnya terkait panggilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 6 orang lainnya. Lihat selengkapnya di video berikut. Pak Presiden titip satu pesan yang terus saya ingat sampai sekarang. Tolong kawal Pak Ganjar sampai angka surveinya 30%. Nanti saya yang akan kawal sendiri dia ke istana. Kami pun semangat lah, meski waktu itu belum kenal sama Pak Ganjar sekalipun. Saya dan teman-teman ini berjibaku di media sosial menaikkan nama Pak Ganjar dan pelan-pelan nama Ganjar Pranowo dikenal secara nasional. Dan dalam perjalanan, ternyata Permadi akhirnya mendukung Prabowo dan Ade Armando akhirnya masuk partai. Kami berpisah dengan mereka pada persimpangan ini. Lalu dengan marah saya bilang ke orang-orang yang datang menemui saya malam-malam itu. Kalau dibilang tegak lurus pada Jokowi, saya ini tegak lurus pada Jokowi. Saya melaksanakan perintah Jokowi untuk mengawal Ganjar Pranowo. Lalu kalian siapa bawa-bawa nama Bapak Presiden? Begini aja deh, kalau kalian memang orangnya Presiden, temukan saya lagi dengan beliau. Biar saya tanya langsung apakah perintah masih berlaku atau sudah berubah sekarang. Kalau berubah, biar beliau, Pak Presiden yang langsung ngomong di depan saya. Orang-orang itu pun pulang dengan tangan hampa, nggak berhasil membujuk saya untuk mendukung Prabowo. Dan disitulah saya mulai curiga. Lalu saya mulai buka Twitter dan men-tweet, ada kuda Troya di istana. Tweet itu langsung heboh karena saya dianggap merusak nama istana dengan kecurigaan yang tidak terbukti. Dan pelan-pelan, kuda Troya itu masuk semakin dalam dan mulai memecah belah pendukung Jokowi. Dengan membawa nama besar Jokowi, Prabowo mulai naik surveinya melewati Anies Baswedan. Beberapa pendukung garis keras Jokowi di Pilpres 2019 mulai dirangkul dan dibawa ke sarangnya. Keributan mulai terjadi dan Prabowo mendapatkan keuntungan dari semua itu. Semakin ke sini, semakin ke sana. Ketika Ganjar Pranowo resmi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan, Prabowo kemudian merapat ke keluarga Jokowi. Kabarnya, Prabowo melamar Gibran jadi calon wakil presidennya, tetapi ditolak berkali-kali oleh Jokowi. Tapi kelihatannya Prabowo nggak nyerah. Dia terus memasangkan dirinya dengan Gibran lewat baliho-baliho, lewat pertemuan-pertemuan, lewat pembentukan simpul relawan untuk merebut hati bapaknya Gibran dengan membukakan jalan selebar-lebarnya supaya Jokowi dan Gibran nggak bisa lagi menolak keinginan mereka. Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi presiden misalnya? Ya jelas sangat lemah. Jokowi ketika tidak lagi jadi presiden, itu dia bukan lagi seorang Superman. Dia akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli. Orang-orang yang dulu menjilat dia akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi akan ditinggalkan sendiri karena dia sudah tidak lagi berkuasa. Dan ini juga akan berdampak pada Gibran. Gibran yang sekarang kelihatan percaya diri karena bapaknya presiden, nanti akan dilemahkan karena dia dianggap ancaman 5 tahun ke depan. Memangnya Prabowo ketika sudah duduk jadi presiden mau serahkan kekuasaan itu pada orang lain? Nehi, tidak akan. Kekuasaan itu manis kawan dan sulit melepas diri jika sudah terjerat di dalamnya. Mabuk dan lupa diri. Orang-orang yang dianggap ancaman sudah pasti akan disingkirkan. Kursi-kursi yang dulu diisi oleh orang-orang Jokowi akan diisi oleh orang-orangnya Prabowo. Dan sejarah raja-raja sudah mengabarkan sifat manusia seperti itu, bahwa pengkhianatan pasti akan berbuah pengkhianatan juga. Karena itulah saya sangat menyesalkan kenapa sih Jokowi meninggalkan teman-teman terbaiknya yang mengawalnya sampai 9 tahun berkuasa hanya karena dia ingin terus berkuasa? Jokowi sekarang punya teman baru yang bisa jadi ancaman buat dirinya ketika dia tidak lagi berkuasa.
Dan saya percaya ini akan terjadi ketika Prabowo berkuasa nanti. Jokowi lah yang pertama akan merasakan dampak buruknya karena dia sebenarnya adalah ancaman terbesar Prabowo di kekuasaan nantinya. Saya nggak membenci Jokowi. Sejak lama saya sudah kasih peringatan baik yang halus maupun yang paling keras sekalipun. Tapi gimana lagi? Jokowi sudah tidak mau lagi mendengar. Dan nasi sudah menjadi bubur. Jokowi sekarang dalam situasi yang terjepit. Dia menang, maka Prabowo akan jadi ancaman. Dia kalah, maka sanksi keras sosial masyarakat akan menimpanya karena Jokowi dianggap menghalalkan segala cara untuk terus berkuasa. Kasihan Jokowi, kasihan bangsaku ini diadu terus hanya karena seorang ayah terlalu sayang kepada anaknya. Kita seruput dulu kopinya, kawan. Gaspol. Bahkan kabar terbaru, beberapa elit partai yang kemarin dekat sama Jokowi, sekarang sudah pada merapat ke Prabowo. Karena nanti yang jadi presiden sudah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Dan situasi ini tentu meresahkan Jokowi yang Oktober nanti tentu sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Orang-orang dekat atau partai yang dekat dengan Jokowi tentu tidak akan tinggal diam. Mereka juga nggak ingin dong kehilangan kue kekuasaan. Seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dengan PD-nya, PSI mengumumkan usulnya untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua dari koalisi beberapa partai. Dalam artian sederhana, ada keinginan untuk membentuk koalisi dari partai-partai pendukung Jokowi di Pilpres 2024 dan Jokowi nanti akan dijadikan pemimpin tertinggi dari koalisi partai-partai itu. Usulan sih boleh-boleh aja. Pertanyaan besarnya adalah, ketika Jokowi tidak menjabat lagi Oktober nanti, apakah partai itu mau bergabung di bawah Jokowi? Wow, itu mimpi yang terlalu muluk rasanya. Kalau melihat karakter elit-elit partai kita yang mayoritas pragmatis dan juga cenderung oportunis, tentu menyatukan partai-partai itu di bawah Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi jadi hal yang tidak mungkin. Oktober nanti Jokowi sudah selesai jadi presiden, nggak megang lagi kekuasaan. Lalu untuk apa perintahnya itu harus dituruti? Tentu partai-partai itu akan lebih senang ada di bawahnya Prabowo yang memegang kekuasaan nanti. Apalagi kalau mereka dikasih jabatan menteri atau jabatan yang nikmat lainnya. Belum apa-apa, orang dekat Jokowi seperti Bahlil yang diproyeksikan akan jadi ketua umum Golkar saja sudah diserang dengan kasus suap tambang. Ini menguatkan prediksi sudah terjadi pembelahan di internal Golkar yang mengerucut pada siapa nanti yang menjadi ketua umum Golkar. Apakah dia nanti orangnya Jokowi atau orangnya Prabowo? Kalau sudah masuk di sini, ini sudah masuk pada ranahnya perang bintang. Perang para elit untuk menjadi penguasa di negeri ini. Kita ini, para penonton, cukuplah gelar tikar sambil nunggu apakah pembagian bansos akan seperti waktu Pilpres kemarin atau itu hanya ada di masa promosi aja.